Baru sekarang aku berani bercerita, setelah aku hidup tentram bersama istri dan anakku yang kini masih berumur 1 tahun. Sebelum aku menikah 2 tahun yang lalu, sebenarnya ada hal yang sangat aku rahasiakan dalam hidupku. Saat mana godaan terberat itu datang, sebelum aku meminang istriku. Godaan apa saja itu? Inilah kisahnya, selamat menikmati. Bu Ana namanya. Dia itu ibunya pacarku, namanya Hapsari, biasa dipanggil Sari. Memang, orangnya baik dan perhatian padaku. Jika aku lama gak main ke rumahnya, selalu saja ditanyain, dipesen-pesenin. Tapi yang bikin aku gak begitu suka, maaf, bukan gak suka sih, lebih pasnya gak respect dengan perlakuannya sama aku, kayak over-over gitu. Meski aku ini statusnya pacar anaknya, tapi suka suruh-suruh aku gitu loh. Dikit-dikit Harry, mau kemana aja Harry? Maksudnya sih minta antar aku. Pokok udah macam anak mantunya saja gitu. Mulanya aku gak masalah. Tung-tung nyari muka juga di depan calon mertua. Tapi lama-lama bosen juga. Dan, hal itu yang kadang bikin aku males main ke rumahnya Sari. Pernah suatu hari, aku diminta tolong untuk antar ke acara reunian. Padahal Sari gak di rumah, ia lagi kerja. Kalau ada Sari di rumah masih mending. Lebih mending lagi kalau Sari ikut ngantar. Kan jadi asyik. Gitu kan. Lah ini, sudah Sari gak ada. Ditambah reniannya jauh lagi. Mau dibilang ikhlas tetap susah, kayak gitu kan. Dan lebih ngenes lagi, saat aku hendak dikasih upah, jelas saja gak berani ngambil. Bukan gak berani. Tepatnya merasa sungkan. Merasa aku ini sopirnya, atau orang lain banget gitu. Kadang yang bikin aku suka merasa sungkan, Bu Ana suka curhat ke aku. Bahkan suka ngomongin jelek tentang Pak Windu, suaminya. Ngomong masalah privasinya lagi. Kan aku jadi gak enak. Memang gak aku respon. Aku lebih memilih jadi pendengar yang baik saja. Selain merasa gak tahu apa-apa tentang masalah yang diomongin, aku sebenarnya bukan tipe orang yang gak banyak ngomong. Itu selalu dilakukan setiap aku ngantar kemana gitu. Tapi ada hal yang mampu mengusik diriku yang normal ini. Bu Ana setiap di dalam mobil, suka ngomong jorok. Misalnya suka dongeng tentang Pak Windu yang sudah gak mampu lagi. Tapi ada keanehan yang terjadi pada diriku. Aku mulai tertarik dengan masalahnya. Terutama tentang hubungannya dengan Pak Windu. Aku merasa simpati. Dan lucunya pingin kasih solusi. Tapi aku ragu dengan solusi yang ingin kuutarakan. Takut jika Bu Ana gak berkenan. Hingga aku hanya diam memendam. Tapi justru itu yang bikin aku jadi gelisah. Aku malah mikirin Bu Ana terus. Bahkan berharap ibunya Sari itu minta tolong aku buat nganterin kemana yang jauh gitu, biar punya waktu lama untuk ngobrol lagi. Aku yakin apa yang terjadi pada diriku ini musabab dari sering bersama. Mendengar cerita-ceritanya, aku jadi merasa, apakah kiranya aku ini telah jatuh hati sama Bu Ana? Kayak gitu kan? Mana mungkin. Dia ibunya Sari. Kekasihku sendiri. Amit-amit deh. Pokok jangan sampai terjadi. Gitu kan harapanku. Aku dan Sari sudah 2 tahun bersama, dan kami sudah pernah ngudek jenang juga. Lagian Bu Ana itu wanita yang sudah terlalu tua untuk aku yang baru 26 tahun. Tapi aku tetap merasa bingung. Bahkan ada rasa khawatir. Jika perasaanku ini sudah masuk kategori CINTA, gitu kan? Apa kata dunia nanti, jika aku suka sama ibunya pacarku sendiri? Emang banyak juga sih cerita seperti itu. Tapi aku gak mau jadi satu di antaranya. Kasihan juga Sari, pasti akan menanggung rasa malu juga. Kuakui, Bu Ana itu cantik. Parasnya itu yang nurun ke Sari. Untuk usia mungkin 47 tahun. Meski setengah baya, tapi kelihatan segar dan semlohe.
Mungkin masih lebih muda sedikit dari ibuku yang hampir 50 tahun. Wajar, karena Sari itu anak pertama sedang aku anak kedua. Sari masih punya satu adik, cowok yang masih SMA. Sementara Pak Windu, seorang PNS yang dinas di kabupaten. Katanya, 2 tahun lagi sudah pensiun. Orangnya juga baik, dan sudah merestui hubunganku dengan Sari. Harry, panggil Bu Ana, ketika aku antar beliau belanja ke pasar. Calon ibu mertuaku itu memang punya warung makan di rumah. Jadi hampir setiap hari belanja ke pasar. Dan setiap saat aku disuruh nganter. Iya Bu, jawabku. Apa kamu benar-benar syang sama Sari? Kayak gitu kan tanyanya. Aku terjengah. Agak kaget. Pertanyaan yang kuanggap aneh, juga nilainya. Padahal Bu Ana itu setiap saat melihatku bersama anaknya. Bahkan sampai beberapa kali mergokin kami berdua saat di rumahnya. Kok, pertanyaannya masih seperti itu? Atau Bu Ana masih sangsi sama perasaanku sama Sari? Menganggap aku hanya main-main saja. Aneh emang. Itu kata batinku. Lia Bu, saya pasti syang sama Sari, gitu kan jawabku pada akhirnya. Tapi anehnya, ada kesedihan yang kutangkap dari air mukanya. Aku malah merasa heran. Sebenarnya pertanyaan Bu Ana itu maksudnya apa sih? Ada apa Bu? Kenapa Ibu malah sedih? Gitu kan tanyaku. Bu Ana gak jawab, tapi malah ngajukan pertanyaan lagi. Apakah kalian sudah pernah ngelakuin yang satu itu? Untuk beberapa saat lamanya aku melongo bengong. Merasa kurang percaya dengan pertanyaan barusan. Pertanyaan yang bikin aku seperti shock. Sangat gak layak dan gak lazim untuk ditanyakan serta dijawab. Itu masalah privasi Bu. Gak boleh orang lain tahu, gitu jawabku. Itu juga privasi Sari kan. Masak seorang ibu gak boleh tahu. Sangkalnya, aku jadi bingung. Sumpah, aku gak mau jawab. Sangat riskan dan malu. Lah, kok malah bingung? Ayo jawab dong, ujarnya bernada serius. Sudah pernah Bu, kayak gitu kan? Akhirnya terpaksa aku jawab apa adanya. Tapi pemandangan aneh kembali terjadi. Bu Ana nampak sedih sekali. Ngapain sih maksudnya? Tanyaku dalam hati bercampur kesal. Maafin saya Bu. Itu kami lakukan atas dasar suka sama suka, kataku. Emang? Siapa yang mikirin masalah itu? Sahutnya agak ketus. Tapi kenapa ibu nampak sedih? Tanyaku sembari meneliti muka calon mertuaku itu. Ibu juga sangat ingin seperti itu, sama kamu, tapi aku gak tahu apa kamu mau. Kali ini kagetku benar-benar kuadrat, bahkan setengah hidup. Sampai tanganku bergetar, dan tak pelak, mobil oleng ke kanan. Beruntung keadaan jalan cukup lengang. Aku menarik nafas lega. Kamu kenapa sih? Tanya Bu Ana. Dia kelihatan panik. Kaget aja Bu, kataku singkat. Mending kita cari tempat saja buat ngobrol, katanya. Maksudnya mampir Bu. Lia, di mana? Yah, cari tempat yang paling aman dan nyaman toh. Aku kaget lagi. Tapi gak kuperlihatkan. Hanya membatin saja, sebenarnya Bu Ana ini mau ngajak, tapi pakai basa-basi dulu. Padahal jika to the point, aku pun gak mungkin nolak. Gitu kan kira-kira. Jujur saja, dari kemarin sebenarnya aku sudah berharap. Aku yang suka mikirin iya itu, ternyata bukan karena cinta, tapi cuma karena penasaran, pengen ngerasain sama yang sudah baya gitu. Maksudku ingin tahu perbedaan dan persamaannya. Kok, ke situ Bu? Tanyaku berlagak kaget. Menurutku aku harus tetap jaga image dong. Lah, kan aku ini calon mantunya toh. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bikin Bu Ana berubah pikiran dan pada akhirnya menarik lagi restunya. Bahaya kan? Aku ini sudah cinta sekonyong koter sama Sari. Siapa tahu, Chloe ini sebuah strateginya untuk membongkar sifat asliku, kayak gitu kan? Biar aman dan nyaman kita ngobrol, begitu jawabnya. Tapi Bu, udah,
Nurut kata orang tua saja. Tukas Bu Ana yang bikin aku gak bisa membantah lagi. Dan aku pun mengikuti kemauannya untuk mengarah ke suatu tempat. Dan langsung tancap gas ke sana. Gak begitu lama kami sudah sampai tujuan. Sudah duduk-duduk nyaman. Berhadapan lagi, kemudian mulai ngobrol. Ibu suka kamu katanya. Jangan kenapa Bu, gitu kan jawabku pura-pura. Emang? Kenapa? Saya kan sudah suka anak ibu. Kalau aku suka kamu, dan kamu suka Sari, memang ada masalah. Malah kayak gitu kan katanya. Ya masalah lah Bu. Masalahnya di mana? Coba, tanya Bu Ana makin sengit. Tapi pertanyaan itu menurutku sangat konyol. Kayak gak punya pikiran saja. Ini sudah masuk skandal Bu. Tapi ibu kan gak rebut kamu dari Sarito. Sama saja Bu. Jika ketahuan tetap tuduhannya seperti itu. Ibu cuma butuh gitu saja, kamu sudah tahu toh. Pak Windu sudah seperti macan ompong, sudah gak tedas makan daging. Lah, itu yang aku harapkan. Girangku dalam hati. Tapi aku gak cepat tergoda. Sebab aku masih beranggapan, Bu Ana sedang menelisik sifat dan kelakuanku. Demi anak, dia gak mau Sari dapat suami orang yang gak setia. Namun aku baru sadar, jika calon mertuaku itu benar-benar sedang menginginkan sawahnya diairi. Hatinya kering lantaran irigasi Pak Windu sudah gak lancar. Rengekan Bu Ana akhirnya mampu menggugah rasa simpatiku, sekaligus tanda-tanda keinginanku akan segera keturutan. Bisa benar-benar mewujudkan rasa ingin tahu perbedaan dan persamaan. Hingga dengan perasaan yang sebenarnya sangat sungkan, aku segera wujudkan keinginan itu. Bu Ana nampak gembira ria menyambut turunnya hujan yang membasahi persada sawah dan ladangnya sampai hatinya basah kuyup. Rasa sungkan itu lama-lama terkikis oleh tuntutan demi tuntutan, dan kami sudah sama-sama berani meluapkan ekspresi yang kami sukai. Bu, kataku saat jeda istirahat. Iya, saya masih tetap boleh nikah sama Sari kan? Ya masihlah. Kamu sudah ajak dia mudek jenang, masak mau ditinggal. Berarti kita cukup sekali ini kan? Tanyaku. Ya, gak maulah. Gitu kan katanya. Emang kenapa? Tambahnya bertanya, seperti tahu kebingunganku. Saya hanya khawatir Bu. Kita melakukan hanya nunggu kesempatan kan, jelasnya. Terus sampai kapan? Tanyaku lagi. Ya, sampai kalian nikah. Kalau gitu saya akan segera minang Sari. Jangan dulu. Kenapa lagi nih? Nanti aja setelah kita bosen. Aku gak menyahuti. Diam. Tapi merasa heran abis. Anaknya mau dilamar kok malah gak boleh. Hanya mikirin kepentingannya sendiri. Jian payah. Tapi biarlah. Yang penting aku sudah berniat baik untuk anaknya. Begitulah sekelumit kisah hidupku. Semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas. Ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.